the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, then ever praise we. Noel, Noel,
kilo betong para motre.
Haleluya. Amin.
doa untuk senantiasa terus maju di dalam melayani Tuhan. Amin. Yesus adalah terang dunia. Yesus ada di dalam kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan memancarkan terang itu. Sehingga dunia yang penuh kegelapan akan menerima terang itu melalui kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita semua boleh bangkit berdiri. Kita adalah terang dunia. Teranglah dunia yang penuh kegelapan itu melalui Kristus yang ada di dalam kita. Yesus di dalam kita adalah terang, dan kita pun akan hadir menerangi segala kegelapan dunia. Kita nyanyikan pujian malam kudus. Sunyi senyap,
memberkati kehidupan saya dan saudara, sehingga kita dapat mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik, pada kesempatan malam hari ini kami boleh lagi ya Tuhan memuji Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan, dan saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan. Engkau urapi secara khusus dalam menyampaikan kebenaran-Mu, dan firman yang disampaikan, yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah kebenaran yang diurapi, kebenaran yang diberkati, sehingga kami, ya Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di halaman luar,
Tuhan, kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai ruangan ini. Saat pemberitaan firman-Mu, kami izinkan Allah Roh Kudus menguasai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu dan menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Kete Rene Bolong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bersyukur sekali kalau malam hari ini kita dapat beribadah bersama-sama di tempat ini atas undangan dari keluarga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nurpandi dan Ibu Asri serta jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di mana mereka boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah dialami sampai dengan hari ini. Kalau saya ingat, memang tidak ditulis ucapan syukur anniversary daripada pernikahan mereka. Hamba Tuhan sudah 25 tahun. Ya, betul ya Pak? Oh, pelayanan saja. Karena seingat saya, ketika membuka pelayanan masih di daerah Paradis, dan mereka baru mulai rumah tangganya yang baru. Ya, dalam hitungan saya cuma bukan hari ini, ya. Puji Tuhan. Demikian juga kita boleh melihat karya Tuhan yang besar di tempat ini pada malam hari ini, karena Tuhan sudah memberkati pelayanan di sini sudah 25 tahun, dan kami percaya semua ini sebagaimana menjadi tema adalah karena anugerahnya. Ya, karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pelayanan di tempat ini dapat berjalan selama 25 tahun dengan berbagai-bagai mungkin hal yang harus dilewati sebagai seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan, bukan dengan mulus-mulus, ya. Tapi ada banyak mungkin masalah yang dihadapi sehingga mencapai hari ini 25 tahun mereka boleh melayani Tuhan di tempat ini, ya, atau sebagai gembala. Sebelumnya pernah di tempat lain, tapi sudah sekian lama ada di daerah ini, dan hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Berbicara tentang anugerah, maaf, terlebih dahulu saya selalu lupa kacamata saya. Kira-kira bulan September saya dioperasi mata katarak, dan setelah dioperasi, kalau tadinya melihat jauh yang susah, melihat dekat tanpa kacamata bisa. Ya, baca Alkitab juga tanpa kacamata. Tapi katanya karena katarak saya sudah tebal, walaupun saya tidak merasakan bulan, namun diperiksa memang sudah seperti itu. Jadi mau tidak mau dioperasi mata saya. Setelah operasi, lihat jauh tidak perlu kacamata, tapi lihat dekat harus pakai kacamata. Membaca tidak kelihatan tulisannya, ya saudara. Malam hari ini berdasarkan tema yang diberikan, semua karena anugerahnya, terambil dari dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayatnya yang 10 bagian A. Ya, di sana menjadi acuan daripada tema ini. Kita akan membaca terlebih dahulu tema ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10
10 bagian A. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta jemaat yang mempercayakan kami untuk melayani pada malam Natal yang indah ini sekaligus perayaan ulang tahun pelayanan yang ada di tempat ini. Saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 bagian A. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, kalau aku ada sampai hari ini, sebagaimana aku ada, itu semua adalah anugerahnya. Anugerahnya, dengan kata lain, kata anugerah itu sering dipakai kasih karunia. Kalau aku ada, kalau hamba Tuhan suami istri ada sampai hari ini, sebagaimana mereka ada, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Yang tentunya satu pelayanan yang sudah dimulai dari tahun 1994 ya, 1994 dapat terus berjalan sekalipun saya tahu melewati banyak hal, namun kalau ada sampai hari ini diakui oleh kedua hamba Tuhan ini bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Saudara, bukan kebetulan karena kedua hamba Tuhan ini dahulu dari tempat kami di cerita mereka kemudian masuk di dalam pelayanan. Sebelumnya mereka masih bekerja, tetapi Tuhan memanggil mereka untuk melayani Tuhan, dan keduanya menyerahkan diri untuk melayani dengan masuk ke sekolah Alkitab. Dan sesudah itu mereka akhirnya menikah dan mulai melayani di tempat yang pada waktu itu saya ingat benar di daerah Paradis. Kemudian akhirnya pindah ke tempat ini, dan di tempat ini pelayanan ini boleh berkembang dan maju sampai dengan hari ini. Sebagaimana yang kita lihat, ya, pengalaman daripada hamba Tuhan yang memulai satu pelayanan itu dari awal, ya, dari nol, itu bukanlah satu hal yang gampang. Kalau lihat sekarang, sepertinya sudah enak, ya, sudah enak. Mungkin orang berkata, kalau melayani seperti ini, saya juga bisa. Bagi para hamba-hamba Tuhan muda yang belum merasakan berjuang merintis satu pelayanan, sepertinya melihat sesuatu yang sudah jadi itu enak, gampang. Tapi saudara, seringkali saya menghimbau kepada para pemuda yang baru memulai pelayanan, baru menjadi pekerja membantu kami melayani. Saya katakan harus belajar dari nol, supaya kamu bisa menghargai pelayanan itu. Ketika saudara melahirkan jemaat, maka saudara dapat merasakan bagaimana seperti seorang ibu ketika dia mulai mengandung seorang anak, terusnya sampai dia dapat melahirkannya, kemudian membesarkan anak itu adalah satu pengalaman yang tidak mudah. Ya, apalagi sementara di dalam pelayanan yang baru mulai dirintis sudah lahir seorang anak. Ya, sudah ada anak-anak yang membonceng di belakang kita. Pekerjaan pelayanan seperti itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya,
juga percaya kalau kedua hamba Tuhan ini sudah melalui hal-hal tersebut, sehingga boleh mengatakan tema yang ada malam ini semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Ya, saudara, saya ingin juga melihat tentang kata anugerah, atau di dalam tulisan lain dipakai kasih karunia. Berbicara tentang anugerah adalah sesuatu yang diberikan dari pihak atas atau yang dikatakan orang besar dan sebagainya kepada pihak bawah, atau dalam kata lain karunia kalau dari Tuhan merupakan karunia, itu adalah anugerah. Yang saya ambil ini dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, mengapa Rasul Paulus bisa mengatakan kalau ada sampai hari ini, sebagaimana aku ada, itu semua adalah anugerah. Baca di dalam Alkitab kita satu ayat yang sangat populer ketika hari-hari menjelang Natal, selalu ayat ini disinggung, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa oleh karena kasih, ya, Bapa itu merelakan anaknya datang ke dalam dunia ini. Saya bacakan di dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang paling pertama kita bisa melihat bahwa ada di Alkitab dicatat dan dikatakan anugerah dari Bapa kepada kita manusia, di mana Allah mengasihi dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa Dia mengaruniakan itu? Untuk apa Dia memberikan anaknya yang tunggal itu? Di sini dicatat dengan jelas supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini saya ambil sebagai contoh di dalam Alkitab, sebagai contoh yang pertama bahwa anugerah yang terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah ketika dia beroleh banyak berkat-berkat jasmani, ataupun juga mungkin memiliki pekerjaan yang begitu baik, mendapatkan jabatan juga yang baik. Tetapi anugerah yang terbesar bagi manusia adalah ketika Yesus boleh datang ke dalam dunia ini dan Dia berkorban bagi saya dan saudara. Ya, Dia menyelamatkan orang yang percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal. Hal inilah merupakan anugerah yang terbesar. Karena perkara-perkara yang lain kita akan lihat sebentar dapat dikatakan juga sebagai anugerah, ya. Tetapi yang terbesar di dalam kehidupan kita manusia adalah ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk datang ke dalam dunia ini dan menjadi korban bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itu adalah anugerah yang besar. Dan di dalam rangka Natal ini tetap juga kita menyatakan adalah anugerah Tuhan yang besar boleh kita terima kalau saudara dan saya diselamatkan melalui pengorbanan daripada Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, sehingga Allah relakan Dia untuk datang ke dalam dunia menjalankan misi daripada Bapaknya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Kita akan melihat contoh yang berikut ada di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Kitab Efesus pasalnya yang kedua, di sana juga dicatat tentang pengorbanan Yesus.
Kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayat ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah anugerah Allah. Tadi saya sudah katakan, anugerah menurut Kamus KBBI adalah sesuatu yang diberikan dari pihak atas, orang yang lebih tinggi dari kita kedudukannya, kepada pihak yang ada di bawah. Kalau di dalam kasus itu dikatakan dari Tuhan disebut karunia, ya karunia. Kita bersyukur di dalam ayat ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah anugerah Allah yang tadi juga disebut di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8. Itu bukan hasil usaha. Kita tidak mempunyai usaha apa-apa di dalam hal ini. Kita menerima anugerah Allah itu karena kebaikan Allah. Ya, kasih Allah yang besar bagi manusia. Di sini dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita mengerti bahwa kita tidak ada usaha di dalam hal ini. Itu adalah anugerah. Kata anugerah biasanya saudara dari pihak kepresidenan memberikan anugerah, yang anugerah kepada misalnya saja seorang prajurit yang sudah berjuang, bahkan mungkin dia sudah merelakan dirinya tewas di dalam pertempuran, maka dia diberikan anugerah. Misalnya ada bintang di negara kita, bintang apa ya, macam-macam bintang Mahaputra, bintang apa, bintang macam-macam. Ya, disitulah pemerintah menghargai, memberikan anugerah kepada prajurit yang sudah mempunyai hasil daripada pekerjaannya, bagaimana dia mendapatkan penghargaan seperti ini. Ya, jadi diberikan. Dia tidak sengaja untuk memperoleh anugerah itu, dia cari kerja supaya dirinya nanti tewas. Dia tidak berbuat seperti itu dengan kemauan dirinya supaya dia tewas sehingga mendapat penghargaan. Tetapi ketika hal itu dia alami, pemerintah yang memberikan anugerah, Bapak Presiden memberikan anugerah. Ya, pada Efesus pasal 2 dikatakan itu keselamatan adalah anugerah datang dari Tuhan kepada setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Dan di dalam hal ini kita tidak dapat memegahkan diri. Tidak ada yang bisa menyombongkan diri ketika Tuhan menyelamatkan. Oh, saya diselamatkan Tuhan karena saya sudah membangun gereja, karena saya sudah menyumbang di gereja, karena saya sudah melakukan hal ini dan hal itu, membangun rumah histori misalnya. Saudara, bukan karena itu. Kalau saya ingat kehadiran kami sebagai pasangan dari suami saya waktu saya datang dari Jakarta, saya nggak pernah melihat bagaimana kami membangun rumah dari awal gitu ya. Tetapi ketika saya datang ke gereja pada waktu itu berukuran 8 kali 20 dengan bentuk yang sederhana, dan pada waktu membangun dikerjakan oleh suami saya bersama satu tukang dan salah satu jemaat. Ya, dia katakan ya kami bangun apa adanya, apa yang bisa kami lakukan. Mengerjakan pekerjaan itu dengan hasil yang sudah dicapai rasanya menjadi senang. Sederhana tempat itu. Kemudian tahun 87, 5 tahun gereja itu dipakai, lalu
bongkar. Menurut jemaat pada waktu itu sudah penuh gerejanya, kursinya sudah dibuat untuk kurang lebih 100 orang dan itu sudah penuh pada tahun itu, sehingga jemaat memutuskan kita akan renovasi. Setelah diperintah maka ditutuplah panitia, kemudian diurus segala sesuatunya, rencananya akan direnovasi. Tetapi kemudian dengan pertolongan Tuhan dapat dibongkar, jadi ternyata harus 100% dibongkar. Pada waktu itu pada 100% dibongkar, kami mengungsi di toko Manasuka di gudang papan. Jadi setiap hari Minggu kami berbakti di gudang papan selama beberapa tahun. Kemudian kalau saya tidak salah menjelang tahun 90 gerejanya selesai dan ditabiskan. Secara manusia saya melihat bahwa itu tidak mudah, karena dari segi dana jemaat yang masih jumlahnya 100 orang itu tidak mempunyai kemampuan yang banyak. Namun dengan usaha membuat jemaat itu melakukan misalnya mengadakan bazar, menjual barang-barang, ya, akhirnya kami dapat mengumpulkan uang. Saya tidak lupa 7,5 juta rupiah pada tahun itu. Kemudian saya ingat pada itu tahun 87, ketika itu saya sedang hamil anak yang kedua. Dan pada waktu itu juga membangun, suami saya turut menggali lubang, angkat tanah, ya, pokoknya apa yang bisa dia kerjakan. Pada waktu itu juga sudah ada tukang-tukang yang membantu, sudah ada orang yang berpengalaman membangun berbagai bangunan, dan dia yang membantu untuk membangun pada saat itu. Dan sekarang ada uang yang 7,5 juta rupiah itu kami mulai, dan Tuhan mencukupkannya dengan luar biasa. Ya, berbagai usaha dari jemaat, mulai dari berjualan pakaian ketika menjelang hari raya Idul Fitri, kami ibu-ibu membeli berbagai barang, khususnya pakaian, untuk dijual ke kampung-kampung yang ada di sekitar Batam. Misalnya ke Nongsa, ke Batu Merah, ya, kami bawa dengan truk mobil yang semi, di belakangnya itu ada tempat barang dan dua tempat duduk, 2 baris pakai truk ini seperti itu, dan kami ibu berjualan bersama kemarin. Dan pada akhirnya cara Tuhan begitu luar biasa, sehingga dari orang-orang di sekitar, pada waktu itu Batam belum seramai sekarang, masih sangat sepi, dan jalan-jalan belum diaspal yang ke perumahan-perumahan, hanya jalan utama yang sudah diaspal. Dan saudara, saya mengingat pada waktu itu dengan kemurahan Tuhan, ada saja orang yang Tuhan pakai. Tugas kami sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan adalah pakai lutut, nggak jalan proposal kemana-mana. Suami saya tidak mau melakukan hal itu, pakai lutut. Jadi sembahyang, ada juga doa malam. Pada waktu itu saya sedang hamil anak kedua, saya juga ikut doa malam, yaitu ketika jam 2 pagi sampai jam 4, ya, bergantian kami berdoa. Dan puji Tuhan, pada saat-saat kami memerlukan bahan bangunan, karena struktur bangunannya itu bertingkat, maka banyak besi-besi yang dibutuhkan. Dan pada satu kali ada seorang pengusaha menyuruh mengantarkan besi-besi dengan jumlah yang begitu banyak untuk dipakai di dalam bangunan itu. Dan saudara, dengan besi-besi itu yang lebih dari cukup, masih tersisa beberapa besi-besi yang
ukuran besar sampai kami bisa membangun lagi gereja yang diakui. Ya, itu saya merasakan sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia, maka Tuhan mengerjakan perkara yang besar. Luar biasa, saudara, sampai pengurusan IMB sudah dilakukan dan gereja dapat dibangun dan terbangun dengan baik. Pada waktu itu gereja yang kedua di Nagoya, seterusnya yang terakhir adalah gereja yang sekarang. Saudara, saya percaya kalau kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, karena kita tahu seperti semua karena anugerah, ya, semua tidak terkecuali, semua karena anugerah. Kalau ada jemaat yang mau berkorban, saya kadang-kadang terharu dan meneteskan air mata ketika kita jemaat untuk membawa persembahan yang mereka ingin berikan bagi pembangunan gereja. Ibu-ibu, oma-oma datang dengan emas-emas mereka taruh di atas meja di bagian depan podium, lalu mereka serahkan itu Tuhan dan didoakan oleh gembala. Sungguh luar biasa, saudara. Dengan cara seperti itu kami pelan-pelan mulai membangun sampai selesai. Ya, luar biasanya Tuhan. Kami bersyukur karena pada waktu itu Tuhan mengirim apa yang menjadi keperluan kami. Pada pembangunan yang ketiga itu sudah ada beberapa jemaat yang sampai sekarang masih ada, di antaranya keluarga Bapak Sindu, ya, yang saya ingat pada waktu itu tahun-tahun di mana pembangunan itu dilaksanakan awal tahun 87. Tapi kemudian selesainya kalau saya tidak salah sampai 3 tahun. Puji Tuhan. Semua anugerah Tuhan juga kami rasakan dan bukan hanya soal keselamatan. Ya, ada anugerah yang Tuhan juga berikan, yaitu anugerah bagi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang sama. Segala sesuatu tidak ada batasnya menjadi anugerah Tuhan bagi kita. Segala sesuatu dalam bentuk apapun juga tidak dibatasi di sini. Tetapi segala sesuatu Tuhan bisa menganugerahkan kepada kita. Ya, saudara, puji Tuhan. Ya, patutlah kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan selalu sediakan bagi umat-umat yang percaya kepada-Nya, yang selalu mau setia mengikuti perintah-perintah Tuhan dan juga yang selalu mau tetap mengasihi Tuhan, melakukan setiap benih-benih firman Tuhan yang sudah kita berikan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya mata kali ini akan terus menjadi kenangan di dalam kehidupan saudara, merupakan satu pengalaman yang heran ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menyediakan begitu banyak anugerah yang kita dapat merasakan, menikmati di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Samanya
kami mengucap syukur kepada Tuhan. Firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu memberkati kehidupan kami. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang luar biasa kami sudah terima dan kami alami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang sudah melimpah di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami semua Tuhan untuk menghargai keselamatan yang daripada Tuhan, menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh Tuhan terus mengucap syukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima sampai malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin dan percaya kalau acara ini juga boleh berjalan seperti malam hari ini juga karena anugerah Tuhan yang besar. Tuhan sudah menolong memberkati kami semua, khususnya keluarga hamba-Mu yang ada di tempat ini. Mereka merasakan lawatan Tuhan, mereka merasakan kasih Allah yang besar, dan kami semua sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan sudah melawat kami, memberikan kami anugerah yang besar untuk kami boleh ada sebagaimana ada pada saat hari ini. Kami mau belajar mensyukuri berkat Tuhan. Kami mau belajar terus mengandalkan Tuhan, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada saat malam hari ini. Tuhan terus berkati dengan hikmat akal budi bijaksana, kesehatan, kekuatan yang baru terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Kami bersyukur hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami memperalaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita
diawali ketika 25 tahun lalu atau tepatnya tahun 1994 ada pasangan suami istri yang bernama Mas Aji, Wijanto dan Mbak Sugiani menawarkan untuk membuka pelayanan di tempat tinggal mereka, yakni di kampung Dameruri di depan kampung Maradis dan Waji. Maka Bapak Gembala Bupati menyerahkan niatnya tersebut kepada Gembala Pembina, yaitu almarhum Bapak Ujibono, sekaligus meminta izin kepada beliau untuk membuka dan merintis pelayanan di sana. Puji Tuhan, almarhum Bapak Ujibono memberikan izin dan merestui. Sejak itu dimulailah pelayanan perdana di rumah keluarga Mas Aji Julianto pada hari Jumat malam jam 7 yang dihadiri oleh beberapa orang, yaitu Mas Aji dan istrinya, Bapak Antonius, Bapak Kabul, mertua Mas Aji, dan saudari Jessica Haya. Kami bersuka cita memulai pada perkara tersebut dan seterusnya dilakukan setiap hari Jumat di rumah Mas Aji hingga mulai Tuhan membukakan dan menambahkan keluarga, yaitu John Alos beserta 4 orang anaknya ikut di dalam ibadah tersebut. Dan pada sampai saat itu ibadah masih diadakan di rumah. Selanjutnya Bapak Gembala mulai mendirikan gereja perdana. Cikal bakal berdirinya DPDI Berea dibangun persis di sebelah rumah keluarga Mas Aji yang hanya berukuran 4 kali 6 meter. Dan gereja tersebut dipakai untuk ibadah Natal perdana tahun 1994 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Mariono, Gembala DPDI El Sadai di Banjarwangi. Dan sekarang Bapak Pendeta Timotius Mariono tersebut sudah pelayanan di DPDI Kampung Baru Batu Aji dan sekarang telah menjadi ketua DPD. Selanjutnya tahun 1995 Bapak Gembala mulai merintis pelayanan di Kampung Agas, diawali di rumah keluarga Bapak Roy Aretolan yang dihadiri oleh belasan orang. Maka terus menerus pelayanan di Kampung Agas diadakan dari rumah ke rumah. Dan tahun itu, tahun 1995, Bapak Gembala melakukan sekolah Alkitab tingkat 2 di Sekolah Alkitab Tanjung Pinang bersama dengan kekasih Bapak Gembala Rupani yang calon Ibu Gembala, yaitu Ibu Asin Wijaya. Meskipun begitu, pelayanan tetap dijalani pulang pergi dari Tanjung Pinang ke Batam oleh Bapak Gembala. Dan setiap hari Jumat selesai pelajaran terakhir, Bapak Gembala bertolak dari Tanjung Pinang ke Batam dan pada hari Minggu sore kembali ke Tanjung Pinang untuk mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab. Setelah selesai penamatan sekolah Alkitab, selang beberapa minggu berikutnya, hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 1996, Bapak Gembala dan Ibu Gembala melangsungkan pernikahan dan pemberkatan nikah yang diadakan di DPDI Pelita oleh Pendeta G.M. Palit. Setelah itu Bapak Gembala dan Ibu Gembala menempati pastori di Kampung Damai Batu Aji. Setelah itu dimulai lagi ibadah pada hari Minggu di gereja DPDI Berea Kampung Damai Paradis, dan jemaat dari Kampung Agas turut bergabung untuk mengadakan ibadah di sana. Dan setelah itu, tepat pada tanggal 11 Maret tahun 1997, lahirlah putra pertama Bapak dan Ibu Gembala yang bernama Samuel Karunia Andias. September tahun 1997, Bapak Gembala bersama dengan beberapa orang jemaat mendirikan gereja di Kampung Agas dengan ukuran 6 kali 9 meter. Dan Natal perdana di Kampung Agas diadakan. Yang melayani pada saat itu sebagai pemberita firman Tuhan adalah almarhum Om Rondo. Tahun 2000, gereja dipindahkan ke depan dinas sosial dengan ukuran 6 kali 9 meter. Namun di sebelahnya telah dibuat pastori sehingga Bapak dan Ibu Gembala tinggal di pastori tersebut. Tanggal 3 Januari tahun 2000, Bapak Ibu Gembala kembali dikaruniakan lagi putra kedua,
yang bernama Jos Manoa Andias. Tahun 2003 oleh kemurahan Tuhan, Bapak Gembala dan Jemaat Pria dapat memberi kapling 500 meter persegi, dan tahun 2004 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan PPDI Gereja Tiban 5 yang dilayani oleh almarhum Om Rodi Bodong. Dan oleh kemurahan Tuhan, maka diawali dengan hanya dana ala kadarnya, pembangunan berjalan dengan baik, dan kami rasakan campur tangan Tuhan nyata, dan proses pembangunan tersebut boleh kita lihat sampai saat ini ada di tempat ini. Di tengah pembangunan, Tuhan kembali mengaruniakan anak ketiga kepada Bapak Ibu teman Bupati yang bernama Jos Mukanaya Andiam, seorang perempuan yang cantik. Pembangunan terus berlanjut hingga rampung di tahun 2006, dan ibadah perdana di tahun ini juga sampai akhirnya Bapak dan Ibu Kepala pindah dari Pastor Namu Agas ke Pastor baru yang ada di tempat ini, yaitu di Tiban 5. Dan tahun 2008 oleh kemurahan Tuhan, kami dapat membeli kembali kapling tepat di pinggir jalan di sebelah gereja seluas 600 meter persegi, sehingga luas lahan kapling gereja menjadi 1.100 meter persegi. Tahun 2010 sekali lagi Tuhan mengerjakan putra bungsu kepada Bapak Ibu Gembala, yaitu Jeremy David Eliezer Andias. Dan sampai saat ini di penghujung tahun 2019, tepat 25 tahun pelayanan PPDI Gereja Tiban Demak ini, kami mau mengatakan semua hanya karena anugerahnya. Amin. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan dalam kesempatan ini terima kasih kepada semua donatur dan jemaat yang turut berpartisipasi untuk terlibat dalam pembangunan gereja di tempat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan di atas semuanya kami katakan, kiranya Tuhan yang membalaskan semua pemberian dan jeripaya para donatur dan seluruh jemaat GPDI Bereang. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam anugerah Tuhan kita diberkati dan harus jadi berkat. Amin. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
akan meniup lilin bersama-sama sebagai sukacita kita di dalam Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, mungkin paduan suara boleh menekat ke lilin tersebut supaya sama-sama kita meniup lilinnya. Atau boleh didengar saja. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu Gembala boleh meniup lilin dan jangan ada yang menyala Pak ya. Semua harus sama-sama ditiup. Sama-sama kita 1, 2, 3 dengan suara yang kencang. 1, 2, 3, dan kuenya boleh dibawa untuk mensahkan bahwa malam hari ini setelah meresmikan pelayanan Gereja yang ke-25. Saya persilakan. Potong kuenya, potong kuenya, potong dan kepada paduan suara boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya persilakan. Kami wakil dari jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala sebagai Bapak Ibu dari kami. Kami percaya bahwa setiap perjalanan pelayanan yang kami lakukan semua itu adalah kami seluruh jemaat siap untuk setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya pelayanan Tuhan semakin maju ke depan dan kita semakin bersatu untuk menemukan Tuhan di tempat ini sehingga jemaat semakin setia, demikian juga semakin luar biasa sukacita ini dan nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Puji Tuhan. Di kesempatan ini saya sebagai anak rohani berterima kasih buat Tante Eke yang dari sejak saya boleh ada di GPD Pelita dan selanjutnya tahun 92 saya pergi di sekolah kitab, walaupun tahun 92 itu sebenarnya saya hanya mengantar rombongan mahasiswa Korea Selatan ya, untuk ke Palembang, tetapi di sana memang Tuhan tangkap saya sehingga tidak balik lagi ke Batam dan boleh sekolah kita di sana ya, walaupun tidak sampai memberitahukan lagi kepada Om dan Tante pada waktu itu, tapi puji Tuhan akhirnya setelah sekolah kita kembali ke Batam untuk praktek, dan terima kasih buat Tante dan juga ya, saya juga tidak lupa kepada almarhum Om Rodi yang sudah memberikan kepercayaan dan izinnya untuk kami dapat melayani di Kampung Damai di tempat keluarga Bapak Ibu Ajit Julianto dan Ibu Sri
Iya, boleh berdiri. Inilah terima kasih. Nah, ini sebagai Tuhan memberkati pelayan. Terima kasih atas pelayanannya selama ini luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati. Setia melakukan pelayanan di tempat ini. Kiranya menerima dengan sukacita dan diberkati selalu. Agak sedikit grogi Pak, rasanya di depan guru-guru besar GPDI saya merasa agak sedikit kecil di sini. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ibu bisa hadir pada acara ulang tahun yang ke-25 GPDI Berea. Dan juga terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Mama di tempat ini yang banyak mengajari kami dan banyak menasihati kami sebagai jemaat di Indonesia. Walaupun ada sedikit apa orang Batak bilang takkan ya, orang Batak bilang takkan kali ini, tapi dengan hati yang tabah dan tulus, Ibu dan Bapak bisa bersabar untuk melayani kami yang masih muda-muda ini yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih untuk para undangan guru-guru kami, Bapak-bapak pendeta, Ibu pendeta sudah meringankan langkah untuk datang di acara ulang tahun ke-25 tahun perak itu ya, kalau 25 tahun bisa hadir pada malam hari ini. Dan juga terlebih daripada semua itu, dengan hati yang paling dalam saya juga mau berterima kasih untuk semua panitia Natal dan juga seluruh jemaat GPDI Berea yang mau mengorbankan waktu untuk memprepare semua biar tersuksesnya rencana ulang tahun kita pada hari ini. Dan juga terlebih daripada semua itu, yang paling mendalam adalah
terima kasih buat bos dari segala bos, Sang Pencipta kita dan Yesus Kristus. Kita bisa berkumpul dari sudut-sudut daerah di Pulau Batam ini, dari gereja-gereja dan juga dari kota-kota lain. Kita bisa berkumpul di GPD Berea ini, saling kenal berkenalan. Dan juga yang paling terpenting sekali, saya mau berterima kasih buat mantan pacar saya, yaitu istri saya yang selalu tabah untuk mendampingi saya, walaupun agak mungkin sering jugul juga, tapi dia senantiasa tabah untuk mendampingi saya dan memberikan nasihat-nasihat. Saya rasa untuk itu semua saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat menyambut Natal dan selamat menyambut tahun baru 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Berea bersamaan dengan ulang tahun ke-25 pelayanan di GPD Berea ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk 25 tahun kami boleh lalui hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun, sampai dengan hari ini Tuhan. Kami boleh katakan semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan biarlah apa yang sudah kami perbuat semuanya boleh menyenangkan akan hati-Mu, memberkati buat seluruh yang sudah terlibat ya Tuhan, dari awal pelayanan di tempat di mana Engkau percayakan di Kampung Damai, depan lapangan golf Paradis Batu Aji ya Tuhan, sampai ke Kampung Agas, dan terakhir kami boleh ada di tempat ini, di Tiban 5 ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan biarlah Engkau yang memberkati seluruh apapun yang sudah diperbuat ya Tuhan, oleh setiap hamba-hamba-Mu, oleh setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, yang sudah berpartisipasi di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang membalaskan dengan segala berkat-berkat yang berlimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah mereka. Kiranya tangan menyertai dan melindungi mereka sehingga kesakitan malapetaka tidak akan pernah menimpa mereka untuk seterusnya, bahkan juga sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk berjalannya acara perayaan Natal sekaligus ucapan syukur 25 tahun pelayanan GPD Berea ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semua yang sudah terlibat di dalam
dalam pelayanan pada saat ini. Bahkan juga buat hamba-Mu ya Tuhan, Ibu rohani kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Dr. Rangga Keke Irene Bolong ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan, dengan pengurapan-Mu ya Tuhan, untuk dapat melayani jiwa-jiwa yang Engkau percayakan, baik di GPDI Pelita, Apiari, bahkan juga Citra Mas Kabil ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, bahkan juga buat seluruh sesi pastori ya Tuhan, anak-anak, menantu, bahkan juga cucu-cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur juga buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, baik yang ada di Batam 1 maupun juga di Batam 2 ya Tuhan, yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Engkau juga memakai dan mengurapi mereka di dalam pelayanan yang Engkau percayakan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seluruh panitia yang sudah berjelilah, Engkau juga yang memberkati segala jerih payah mereka dan tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan juga seluruh para undangan yang hadir ya Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi Engkau yang mengenal setiap mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan, mata pencaharian rumah tangga mereka, bahkan juga anak-anak mereka diberkati dalam studi, dalam cita-cita mereka berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar juga kami akan menikmati berkat yang telah disiapkan oleh seluruh panitia, berkat makanan dan minuman yang disediakan. Engkau yang kuduskan dengan firman-Mu, jadi kuat siap yang baru kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain di tempat ini. Ini disertai perjalanan mereka dengan setiap kendaraan-kendaraan yang mereka kendarai, yang mereka tumpangi ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan dalam bentuk apapun ya Tuhan. Terima kasih, kami akan segera tamatkan ibadah Natal sekaligus ucapan syukur ini, hanya mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembali pulanglah rumah masing-masing dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Natal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan karunia urapan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat malam hari ini. Esok akan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang setia, yang percaya kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama